Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 44 sampai dengan 58. Nah, adik-adik, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Nah, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai dengan ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya berbentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab kegagalan, gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti. Lalu kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirlah organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, ini adik-adik ya. Jadi, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3, yaitu masa awal, yaitu perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, berikutnya ada beberapa bacaan ya tentang masa awal pergerakan nasional, kemudian masa awal radikal, dan masa moderat. Ini boleh adik-adik baca dahulu. Kita akan langsung menuju ke bahasan jawaban pertanyaan berikut ini dengan tepat ya. Yang nomor 1, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Nah, yang tadi sudah Karina bacakan ya, tentang faktor penyebab kegagalan perjuangan. Nah, ini boleh adik-adik tuliskan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang kita jawab yang nomor 2. Bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lalu yang ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang keempat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Ada 3 ya. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional yaitu tahun 1900-an. Lalu masa awal radikal yaitu di tahun 1920 sampai 1927-an. Dan masa moderat di sekitar tahun 1930-an. Lalu yang kelima, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Nah, yang berikutnya, carilah sumber bacaan seperti buku, koran, majalah, atau internet yang menjelaskan biografi Dr. Sutomo. Tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo dalam menghadapi penjajah. Baca dengan jelas dan berikan komentar atau presentasikan biografi dan kisah perjuangan Dr. Utomo di depan kelas. Nah, ini ada diagramnya ya adik-adik. Kita coba lihat di sebelah kanan, sudah Karina buatkan isinya. Yang pertama, nama tokohnya tadi diminta adalah Dr. Sutomo, asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangannya adalah berjuang melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional yaitu menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Berikutnya,
Nah, munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu khususnya pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya kuat. Pada bacaan di atas disebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bahan diskusi, boleh cari referensi dari buku atau artikel ya. Nah, sudah dicontohkan yang pertama dari buku yaitu kenangan kejayaan masa lalu dari bacaan tadi. Faktor eksternalnya adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan kebangsaan di India. Kita coba lihat poin kedua dan ketiga sampai 5 ada di sebelah kanan ini ya. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Lalu, faktor eksternalnya adalah adanya politik etis dari Belanda. Lalu yang nomor 3, lahirnya kaum terpelajar. Ya, lalu faktor eksternalnya adalah peristiwa Perang Dunia ke-1 menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Yang kelima, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Yang kelima, dari faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia. Karina kecilkan dahulu ya. Berikutnya kita lihat ini ada informasi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Antara lain ada bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Ya, nah ini boleh adik-adik baca dahulu, kemudian kita akan menjawab di bagian ini. Bersama kelompokmu, diskusikanlah pengaruh dan keberlanjutan keadaan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan pada masa sekarang. Yang pertama, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan dahulu ya. Karena adanya politik etis dari Belanda, muncul banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia. Para kaum terpelajar ini menjadi pelopor kesadaran rasa kebangsaan, senasib, dan sepenanggungan. Rasa kebangsaan ini disadari oleh kaum terpelajar sehingga memacu mereka untuk lebih menggiatkan kegiatan di bidang pendidikan. Sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi semangat nasionalismenya hingga tercapainya kemerdekaan. Karena sadar pentingnya pendidikan, maka bangsa Indonesia hingga kini terus meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia. Lalu yang bagian kedua, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi. Nah, rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah karena kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dan penjajah, serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan dan ada tuntutan di hati rakyat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan yang pada akhirnya hingga kini berbentuk masyarakat yang terus bergerak menuju kebebasan dari kesulitan ekonomi. Lalu yang berikutnya adalah di bidang politik. Dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memakai paham-paham baru, seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, maka kini ada jaminan dalam undang-undang untuk mendapat kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, menentukan pilihan politik, dan lain-lain. Berikutnya di bidang sosial budaya.
Rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air, cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri, seperti seni budaya bangsa Indonesia, dan menolak atau menyaring budaya bangsa penjajah. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri untuk makin memperkuat keperbedaan bangsa Indonesia. Yang berikutnya kita lihat, ini ada bacaan berikutnya judulnya Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, sekarang kita akan membuat di sini kosakata baku ya. Nah, yang bagian kosakata baku di sini Nah, kita akan menjawab yang tabel ini ya. Di sini kita diminta untuk menemukan kosakata baku dan tidak baku di bacaan yang di atas ya, yang judulnya Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nah, Kak Rina sayangnya tidak menemukan yang tidak baku ya. Kalau adik-adik temukan boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kita cari artinya bersama-sama. Kalau yang pertama kosakata baku adalah kata kongres. Artinya pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Muktamar rapat besar. Yang kedua, pemuda, orang muda laki-laki, remaja. Sidang, pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau rapat. Panitia, kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Yang berikutnya, di bagian ayo menulis, kita diminta untuk mengisi diagram yang berisi kalimat tanya apa, siapa, kemudian kapan, di mana ya. Nah, Kak Rina sudah jawab kan di sebelah kanan juga. Yang pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan, yaitu di 28 Oktober tahun 1928. Lalu siapakah peserta Kongres Pemuda? Yaitu para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Yaitu berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Apakah hasil Kongres Pemuda pertama? Yaitu ini merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kemudian apa hasil Kongres Pemuda kedua? Yaitu menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lalu menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Kemudian semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Yaitu kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya kita lihat adik-adik, sekarang J.R. Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara di 1850. Istilah Indonesia mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh banyak menulis artikel tentang keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia dan tidak lagi dengan istilah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia atau Indonesia Vereniging. Istilah Indonesia makin populer setelah ditetapkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu arti penting penggunaan istilah Indonesia bagi perjuangan bahasa Indonesia. Adakah hubungannya dengan proses pergerakan bangsa Indonesia? Nah, nanti didiskusikan ya adik-adik ya. Kita coba lihat. Nah, sekarang kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Penggunaan kata atau istilah Indonesia
menjadi sangat penting di dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kaum penjajah dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kata Indonesia telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Kata Indonesia juga telah menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya boleh adik-adik baca di bagian tahukah kamu ya. Sekarang kita akan mengisi diagram yang berjudul unsur pembeda suku bangsa. Nah, yang pertama adalah adat istiadat, yaitu upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Lalu bahasa daerah. Bahasa daerah yang dimiliki Provinsi Bali adalah Bali, Jawa, Madura, Melayu, dan Sasak Bali. Kemudian sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Bali berpegang pada prinsip patrilinear atau purusa yang amat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilinear yang mereka sebut dadia dan sistem pelapisan sosial yang disebut wangsa atau kasta. Ya, kemudian berikutnya kita lihat pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menceritakan asal ras dan suku bangsamu. Sekarang, ceritakan identitas suku bangsa salah satu temanmu. Ayo ceritakan kepada guru dan teman-teman. Ya, nah kemudian ini nanti langsung saja dengan teman-teman ya. Ini tidak Karina contohkan karena tinggal bertanya saja. Nah, nanti biodata teman-teman boleh ditaruh di sini seperti ini ya. Nah, nanti foto temannya ada di sini. Kemudian lakukan wawancara untuk mengetahui keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang suku bangsa yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya 1 RT. Sebelum melakukan wawancara, lakukan persiapan-persiapan seperti berikut ini. Yang pertama adalah menentukan narasumber. Kak Rina sudah contohkan misalnya di sini ya. Misalnya siapa nih nama-namanya. Kemudian menyusun daftar pertanyaan. Misalnya siapa nama Bapak, apa suku bangsa Bapak atau Ibu, apakah suku bangsa Bapak Ibu, kemudian bahasa daerah. Ya, karena garis bawahi pertanyaan-pertanyaannya nama, suku bangsa ya. Kemudian nah ini double ya adik-adik ya. Kemudian bahasa daerah, kesenian daerah, ciri khas, sistem kekerabatan, upacara adat, kemudian adat pernikahan ya, dan juga makanan khas daerah ya. Nah, kemudian nanti boleh ditaruh di sini ya. Namanya tadi siapa, sukunya apa. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.